Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai dengan 28. Suatu ketika dua orang pelacur datang kepada raja dan berdiri di hadapannya. Salah seorang perempuan itu berkata, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini tinggal serumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah. 3 hari setelah aku melahirkan, perempuan ini pun melahirkan. Hanya kami saja, tidak ada orang luar bersama kami dalam rumah. Hanya kami berdua di rumah. Anak dari perempuan ini meninggal pada waktu malam karena tertindih olehnya. Pada tengah malam ia bangun dan mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini masih tidur. Ia membaringkan anakku di dadanya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di dadaku. Ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah meninggal. Tetapi ketika aku melihatnya dengan teliti pagi itu, nyatalah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Tidak, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Tidak, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Lalu raja berkata, "Yang seorang mengatakan, 'Anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati.' Sedangkan yang lain mengatakan, 'Anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup.'" Sesudah itu, raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, "Potonglah anak yang hidup itu menjadi 2. Berikanlah setengah pada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain." Perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu memohon kepada raja, sebab hatinya tergetar oleh rasa sayang kepada anaknya itu. Katanya, "Mohon tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah membunuhnya." Tetapi yang lain berkata, "Tidak untukku, tidak juga untukmu, potonglah dia." Tetapi raja menjawab, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Perempuan itulah ibunya." Mendengar keputusan yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sahabat Alkitab, perikop ini dapat dikatakan sebagai salah satu kisah yang paling populer yang melekat dengan sosok Salomo. Secara khusus, melalui kisah ini, para pembaca dapat melihat salah satu kualitas kepemimpinan Salomo, yaitu melalui hikmat yang muncul pada saat memberikan keputusan. Nampaknya tidak perlu diragukan lagi bahwa cara Salomo merespons permasalahan yang diperhadapkan kepadanya di dalam perikop ini memang sangat tenang dan penuh keadilan. Meskipun memang solusi yang ia berikan di awal memang terkesan nyeleneh, bahkan agak sadis. Namun, ternyata cara itu justru sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan hak asuh di antara 2 orang perempuan tersebut. Salomo dapat membuat sebuah persengketaan yang penuh dengan dilema moral dan etika itu terselesaikan dengan cepat, sedikit upaya, namun tetap tepat sasaran. Berdasarkan perikop ini, kita dapat melihat kualitas hikmat dan efektivitas kepemimpinan Salomo dalam menimbang sebuah situasi serta memberikan keputusan. Namun, selain itu, kita juga dapat melihat
sebuah kualitas diri seorang Salomo yang juga sangat relevan untuk kita renungkan dalam menjalani hidup keseharian, yaitu perihal keterbukaan kasih dari seorang Salomo. Terlepas dari efektivitas dan efisiensi cara Salomo menangani sengketa di dalam perikop ini, kita tetap tidak dapat memungkiri bahwa Salomo telah memberikan waktu, pikiran, dan perhatiannya secara penuh di dalam persoalan tersebut. Namun, satu fakta yang membuat tindakan itu menjadi menarik dan bernilai adalah Salomo melakukan semua itu bagi dua orang perempuan yang berprofesi sebagai pelacur, yakni kelompok yang seringkali dipinggirkan dan dipandang tanpa nilai yang layak oleh masyarakat luas. Meski demikian, Salomo tetap membuka pintu istana untuk menerima keduanya. Ia mampu mendengarkan keluhan mereka dan bersedia menolong dua perempuan pelacur itu untuk menemukan penyelesaian masalah yang adil. Sahabat Alkitab, kisah ini tidak hanya menampilkan kepada kita mengenai hikmat dan kualitas kepemimpinan Salomo, tetapi juga telah menjadi cerminan kualitas kasih dari seorang raja yang terbuka serta dibagikan untuk semua rakyatnya. Salomo tidak menahan pintu untuk membuka kasih bagi siapapun, termasuk bagi dua perempuan pelacur itu. Langkah itu pun telah menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmati hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Termasuk telah menjadi kesempatan bagi Salomo untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi siapapun. Pada saat ini, kita juga diajak untuk merenungkan bahwa kita perlu membangun cara hidup dengan kasih yang terbuka bagi setiap orang tanpa memberikan batasan maupun syarat, sehingga kita pun mampu menyalurkan segala berkat dan talenta yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Hal ini dapat kita mulai dengan mengevaluasi beberapa hal. Misal, apakah kita masih gemar menerapkan standar ganda dalam memandang dan menilai orang? Apakah kita masih suka membeda-bedakan bentuk kasih untuk dibagikan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hikmat dan kasih-Mu yang tak terbatas. Ajarilah kami untuk memiliki hikmat dalam setiap keputusan yang kami ambil, dan bukalah hati kami untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan. Bantulah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.